Shalom, selamat pagi saudara kasih Tuhan. Kembali kita dalam renungan pagi dan kita sedang bahas satu tema yaitu tentang sembahyang. Dan kemarin kita tahu bahwa ketika kita naik ke gunung Tuhan, di hadirat Tuhan, itu membutuhkan yang disebut dengan kekudusan. Sehingga Tuhan katakan, siapa orang yang boleh naik ke gunung Tuhan, yang boleh menikmati hadirat Tuhan, adalah orang yang betul-betul berkenan di hadapan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, setiap orang yang punya pengalaman di gunung Tuhan, orang itu akan mengalami perubahan yang luar biasa. Hadirat Tuhan itu membuat semua yang kita miliki, membuat semua yang kita punya, itu tidak ada artinya. Paulus berkata, ketika dia berjumpa Yesus, dia berkata, semuanya kuanggap sampah, tidak ada gunanya. Yang dulunya dibanggakan, itu tidak ada artinya ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan kita di gunung Tuhan, di hadirat Tuhan yang kudus, itu melepaskan semua yang kita miliki. Hampir yang kita miliki tidak ada artinya dibandingkan gunung Tuhan. Sehingga Tuhan berkata bahwa siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan, siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus. Ini orang yang luar biasa. Kalau sudah bisa menikmati hadirat Allah, saya akan berkata segalanya tidak ada artinya. Jadi saudara kasih Tuhan, sebagai contoh, dikatakan firman Tuhan di dalam Lukas 19 ayat ke-8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang yang akan kuberikan kembali 4 kali lipat. Perjumpaan Sakeus dengan hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan dalam kehidupannya, itu melepaskan segala yang tidak ada gunanya. Bahkan dia berkata, dia akan mengembalikan berlipat ganda kalau ada yang diperas. Bahkan separuh yang dia miliki akan dibagikan kepada orang-orang miskin. Jadi saudara kasih Tuhan dalam hidup ini, kenapa seringkali kita ini masih memegangkan kehidupan kita, kita menjadi orang yang egois dan lain sebagainya. Satu hal, saudara hanya datang di sebuah gereja, saudara hanya mengikuti sebuah ibadah, tapi secara pribadi, saudara belum menyentuh akan gunung Tuhan, belum berdiri tempatnya yang kudus. Kalau itu terjadi dalam hidup saudara ini akan berubah. Karena di tempatnya yang kudus itulah, saudara bisa melepaskan segala yang duniawi. Dan saudara berkata, semuanya sampah. Biarlah hidup kita, hidup yang sampai naik ke gunung Tuhan. Berdiri tempatnya yang kudus. Jadi bukan sekedar saudara mau datang ibadah, izinkan hidup saudara punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Itu yang akan mengubah hidup saudara. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih. Biar sembahyang kami mengubah hidup kami. Haleluya. Amin.